sinau bareng dengan narasumber yang luar biasa. Di sini di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bareng saya Tika Sulistia yang akan nemenin sobat UKM kali ini bareng dengan narasumber yang luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan ini ada Ferry Ardiansyah, founder dan owner MacPop dari CV Agrigro Pure Mandiri, Lamongan, Jawa Timur ya. Kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa. Kita akan mengangkat satu tema snack sehat ala MacPop. Ini ya, produknya ada di depan ini sobat KUKM, bisa dilihat dan bisa didapetin di Galeri Cendramata Makanan dan Minuman di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang ada di Raya Juanda nomor 22. Ini nanti kita spill harganya nanti ya. Sekalian live shopping di sini boleh ya. Baik, Tika akan langsung aja ngobrol sama Ferry. Manggil Ferry aja ya, karena ini masih muda banget, milenial banget. Ini anak milenial dari Lamongan yang hari ini itu masih menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Manajemen di UPN ya. Betul. Di UPN ya, luar biasa. Di UPN semester 8 ini tinggal skripsi dan udah punya 2 produk. Ini yang satu, MacPop. Tapi nanti akan ada selanjutnya, mungkin kita akan ajakin podcast karena ada satu produk lagi namanya Teh Yung. Ini teh artisan lokal dari Jawa Timur. Luar biasa loh ya. Ini penonton bayarannya luar biasa. Terima kasih. Oke, Ferry, kita langsung aja ya ngobrol ya sering sama sobat KUKM, Fer. Ini dulu gimana ceritanya dirimu masih kuliah? Iya betul. Iya kan? Tahun berapa mulai kemudian aku kepikiran ide gitu, aku bikin jadi wirausaha aja sambil kuliah gitu. Dan ini nggak main-main karena MacPop ini ternyata berbahan dasar labu kuning gitu ya. Kebayang ya, tadi saya waktu awal kita sempat ngobrol dan saya nanya gimana cara memadatkannya karena kita tahu labu kuning itu lembek banget kan. Kemudian kalau lagi mahal banget kan, ya betul ya. Apakah memang labu kuning itu banyak? Ini proses produksinya di mana? Kita mau tanya-tanya sama Ferry ya. Oke Fer, boleh diceritain sejarahnya gimana, tahun berapa dirimu bikin dan kenapa ini kepikiran menjadi wirausaha padahal masih kuliah? Kan beberapa orang tua bahkan nggak setuju gitu ya. Kuliah lah, aduh ternyata kayak kuliah aja, nggak usah fokus ya, nak fokus belajar sampai wisuda gitu. Nah ini si Ferry agak bandel ya, tapi akhirnya sukses karena punya produk yang jadi wirausaha. Alhamdulillah. Oke, gimana ceritanya dulu, mulai tahun berapa? Oke baik, jadi awal mula saya mulai usaha itu yang pertama mungkin karena sekarang spesialnya di MacPop, jadi mungkin saya lebih ceritain si MacPopnya sendiri. Oke, jadi awal mulanya semester saya kan angkatan corona, jadi 2 tahun itu kuliahnya secara online seperti itu. Alhasil saya mencari kesibukannya hanya dengan mengikuti beberapa perlombaan di kategorinya business plan competition seperti itu. Yang diadakan beberapa kampus bahkan dinas koperasi yang ada di Kabupaten Lamongan seperti itu. Dan alhamdulillah dapat pendanaan seperti itu. Wow, itu pertama kali ya. Iya, betul. Terus langsung dapat pendanaan. Jadi motivasi akhirnya sampai betul sekarang. Banget. Karena awalnya itu emang dari SMA sudah ikutan lomba, tapi nggak pernah menang seperti itu. Jadi ketika masuk kuliah pengen istilahnya kayak balas dendam seperti itu. Karena kenapa kok SMA gagal terus? Alhamdulillah di perkuliahan meskipun masih maba, saya masih ingat banget tahun 2020 itu dapat juara pertama kalinya ketika saya setelah mengikuti ospek seperti itu. Nah dari situ mulai timbul motivasi, tapi awalnya masih belum excited buat ikutan buat merintis usaha karena ya namanya mahasiswa masih pengen achieve yang lain seperti itu. Sampai ketika di semester 5 itu inkubator bisnis di UPN Veteran Jawa Timur itu lagi oprek yang namanya tenan kayak mahasiswa yang punya usaha seperti itu. Nah ketika pas awal pembukaan di sana itu saya didampingi sama dosen saya yang awalnya saya sharing-sharing, terus dosenku itu kayak nge-reminder bahwasanya lombanya tolong dikurangi, tapi minimal ide-ide yang udah juara itu direalisasikan. Karena apa? Karena ketika kamu lulus nanti biar ada pegangan kayak gitu. Kalau lomba kan cuma sebatas sertifikat kayak gitu, tapi nggak ada yang bisa dipegang ataupun bisa dikembangkan seperti itu. Dan dari situ kayak saya mulai tertampar, wah bener banget ya yang dibilang sama dosen saya, kalau saya cuma fokus di lomba ketika lulus ya udah selesai kayak gitu. Tapi kalau punya bisnis
mungkin bisa dilanjutkan dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi seperti itu. Nah dari situlah saya sudah mulai meningkatkan niat buat masuk di inkubator, karena di inkubator itu kita nggak cuma dapat modal aja, tapi benar-benar dibimbing. Betul. Mulai dari kitanya sendiri sebagai owner, terus sertifikat, bahkan legalitas dan lain sebagainya seperti itu. Terus awalnya karena bisnis yang saya rintis itu namanya Tehium, terus saya ngelihat bahwasanya kayaknya agak kurang sih kalau saya cuman mendevelop produk minuman aja seperti itu. Alhasil saya coba cari temannya kira-kira apa ya, dan ketika saya survei waktu itu tuh saya kan pernah ikut programnya dari PT Pegadaian namanya The Gate Social Partnership, di mana saya beberapa kali diajak untuk mengikuti beberapa pameran di Jakarta, di Solo, di Malang dan sebagainya. Dan ketika case-nya itu pas di Jakarta, kita ada 3 tenan. Salah satunya saya selaku business owner di bidang teh, ada satu lagi di bidang fashion, dan yang terakhir di bidang camilan seperti itu. Nah menariknya ketika kita setelah prepare gitu ya, 5 menit kemudian ketika udah ready, para pejabat BUMN itu datang ke booth-nya masing-masing. Nah ketika datang, si camilan teman saya itu dalam waktu 5 menit 50 pieces langsung habis, Kak. Dari situ kayak aku mulai wah kok bisa ya, cuma 5 menit tapi 50 pieces langsung habis kayak gitu. Yang kamu bawa waktu itu Tehium ya? Iya, waktu itu masih Tehium seperti itu. Nah dari situ kayak aku mulai, wah kayaknya camilan ini sangat menjanjikan seperti itu. Alhasil dari situ saya mau memulai riset, ternyata emang yang namanya produk camilan itu repeat ordernya cepat kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai menggali kira-kira apa ya camilan yang nggak mainstream tapi disukai banyak orang kayak gitu. Nah kalau kita ngelihat waktu itu kan boomingnya TikTok, kayak penjualan tertinggi itu kalau nggak salah basreng kayak gitu. Nah dari situ kalau basreng itu kan emang bahannya dari daging ikan, daging seperti itu kan. Terus saya ngelihat ternyata basreng itu nggak cuma identik sama bakso aja, tapi ada juga yang lebih familiar namanya makaroni kayak gitu. Nah setelah saya ngelihat kalau makaroni pada umumnya itu pasti pakai tepung terigu yang mana itu glutennya tinggi dan nggak semua orang cocok dengan gluten kayak gitu. Karena kita selaku mahasiswa yang kreatif dan inovatif, makanya kita mencarilah celah kayak gitu. Jadi kita kira-kira apa ya yang bisa diinovasikan dari jenis produk si makaroni ini seperti itu. Alhasil karena saya emang dari Lamongan dan orang tua saya keduanya itu mata pencariannya sebagai seorang petani, dan ketika musim panen raya labu kuning itu sangat melimpah sekali, Mbak. Di Lamongan ya? Iya betul. Bahkan ketika kita dikasih ketika saat panen raya kita punya labu dikasihkan ke orang terdekat aja mereka nggak mau karena udah saking overloadnya seperti itu. Padahal bosen, betul. Padahal labu kuning itu sebenarnya enak loh kayak gitu. Banget. Nah dari situ kayak ada case yang membuat saya terketuk buat biasanya kan si labu kuning itu diolahnya hanya sebagai agar-agar ataupun kolak aja, yang mana itu daya simpannya nggak lama seperti itu. Jadi meskipun ditaruh di kulkas 2 hari itu pasti kurang enak, kurang seger ketika masih fresh kayak gitu. Alhasil saya coba gabungkan dengan ide yang pertama, kita coba cari jenis produk yang tahan lama dan itu disukai masyarakat banyak. Alhasil saya coba mengolah makaroni itu dengan bahan utamanya si labu kuning seperti itu, yang mana produk kita gluten free dan rendah kalori seperti itu. Nah ini inovasi yang luar biasa karena udah melakukan riset, udah melakukan survei dulu sehingga paham targetnya siapa, snack yang disukai apa gitu ya. Termasuk mempertimbangkan bahwa hari ini orang sudah aware sekali sama yang namanya kesehatan. Dan orang-orang muda terutama, kalau yang sudah senior udah pasti ya menjaga sekali makannya. Tapi yang muda sekarang udah mulai aware sama makannya, dan supaya banyak sekali mencari produk yang gluten free. Karena nggak semua orang cocok ya bisa memakan, ada yang alergi, ada yang nggak mampu gitu tubuhnya mengolah gluten. Yang ini gluten free dari labu kuning. Nah, labu kuningnya tadi melimpah banget di sana. Saya baru tahu loh di Lamongan. Kenapa distribusi ke Surabaya susah sekali, kadang-kadang labu di Surabaya tuh susah carinya. Kalau enggak kadang nggak dapet yang gede, yang kecil-kecil, Nah kalau enggak kepaksa gitu ya, kalau aku pribadi kepaksa misalnya nggak dapet labu itu macam-macam ternyata ya. Ada varietasnya beda-beda. Varietasnya aku boleh ya sekalian bentar aja, varietas yang biasa yang sampai gede itu labu apa namanya ya? Biasanya yang gede-gede itu loh, yang kulitnya agak coklat, yang biasa kita kolak di rumah, itu labu yang di pasar itu apa ya? Labu biasa ya?
kursium ada ya. Nah terus ada lagi labu yang lucu banget yang itu bisa dipakai Halloween gitu loh, yang kuning oranye terus bentuknya lucu banget, mahal harganya. Terus ada lagi labu yang bentuknya kayak minumannya orang Cina Mandarin zaman dulu itu loh, yang bentuknya panjang segini, yang ngerti gak sih, labu butter apa sih pokoknya, kenapa? Blonceng bukan dong, labu yang pokoknya butter lah, itu legit lah, kayak misalnya alpukat gitu, ada alpukat itu. Nah yang kayak gitu itu tuh mahal harganya. Yang kamu pakai ini labu yang lokal, yang asli dari pedesaan, karena emang kita base-nya itu pengen ningkatin nilai jual si labu itu tadi, seperti itu. Nah, ketika kamu punya ide seperti ini, orang tua memang basicnya sudah bertani gitu ya. Adalah hasil produk labunya juga yang diolah sama orang tua? Kalau orang tua biasanya cuma sebatas kolak aja, seperti itu. Enggak, maksudnya penghasil juga nggak labu? Iya betul. Oh, nanam labu juga ya? Oke, terus kemudian dirimu gimana responnya orang tua pada saat Pak, kayaknya aku punya ide, atau ide itu justru hadir dari orang tua? Dari aku pribadi, cuman waktu itu karena kesel aja, panen banyak tapi dilempar ke sana kemari pun ada yang mau kan, sayang gitu. Terus, untung labu umurnya agak panjang ya, maksudnya disimpan makin legit loh sebenarnya. Betul. Itu yang jadi poin plus kita, jadi ketika udah gak musim panen kita udah nyetok jauh-jauh hari kayak gitu. Itu yang sudah kita pikirkan, memilih si labu kuning seperti itu. Kalau kita pakai ubi, cinumbu, ubi-ubian kayak gitu, kan daya simpannya kurang lama seperti itu. Jadi alhamdulillah pilih bahan baku yang tepat menurut saya. Nah, labu ini termasuk yang lembek. Tadi saya sudah bilang gitu, saya nggak kebayang gimana ya ngelolanya, Pak. Karena gini, dijadiin tepung dulu atau digimanain, karena kalau misalnya direbus itu aduh ambiar dia ya, sekalinya digigit udah ambiar. Nah ini jadiin makaroni, yang kita tahu makaroni itu keras gitu ya, snacky banget. Nah dirimu mengolah pertama itu dari idemu sendiri atau ada dibantu sama kita ada tim R&D sendiri, jadi kita awal bikin itu dirimu sudah punya tim R&D di Lamongan, produksi di Surabaya. Produksi di Surabaya justru. Jadi bahan baku yang di Lamongan kamu ambil ke Surabaya, di Surabaya ngekos? Ngekos, di kos-kosan masih bisa produksi labu. Ini luar biasa, patut dicontoh daripada kamu nongkrong gak jelas. Ini loh, bangun tim sejak dini ini loh, ini wah luar biasa sih, salut buat kamu Ferry. Jadi kemudian kamu bareng berapa teman itu? Kamu diskusi dulu atau Rek, iki aku duwe ide ngene ya, Pak, dia melaku bareng takon bagian ini, aku bagian ini, kita sediana gitu atau gimana? Untuk sampai sekarang kita timnya sudah ada 7 orang Kak. Jadi 4 produksi, satunya saya selaku CEO, satunya sebagai marketing, satunya sebagai desainer, seperti itu. Itu sebelum masuk ke inkubator atau setelah? Sebelum masuk inkubator kita hanya 4 orang. Berarti terus udah ngebangun sistemnya dulu ya dirimu. Betul. Karena kita merasa alhamdulillah dari orderan sudah banyak dan kita kayaknya butuh tim yang bisa orderan sudah ada. Kita sudah tersedia di e-commerce, Shopee sama TikTok Shop Kak. Bisa dicek di Jadi awal-awal kamu produksi di kosan itu bareng 4 orang temanmu itu karena si dosenmu tadi realisasiin dong, atau sebelum itu memang udah ada tim, udah bikin? Sebelumnya itu cuman kayak sebatas plan doang. Iya betul. Jadi setelah dosenmu ngomong realisasiin dan jadi produk, jangan ngide mulu gitu ya. Betul. Terus kamu realisasiin bareng 4 orang tim kamu ini diproduksi gitu ya. Nah kamu produksinya itu nyoba-nyoba, risetnya itu berapa lama, sampai kan pasti ada trial error dan lain sebagainya, itu sampai berapa lama sampai akhirnya fix jadi bisa dijual? Kita kemarin 19 kali. Jadi tim R&D-nya sendiri itu emang saya mencari background-nya yang sesuai dengan job desk-nya. Jadi tim saya itu yang bagiannya R&D dari teknologi pangan. Jadi alhasil dia UPN juga? Iya betul. Jadi alhasil dia lebih tahu, lebih paham tentang penakaran berapa persen, terus bahan-bahan yang digunakan itu apa aja buat makaroni seperti itu semuanya dari pihak mereka yang teknologi pangan seperti itu. Kamu kepikiran mencari tim dari teknologi pangan itu kepikiran sendiri atau dibimbing sama si dosen yang dari inkubator tadi? Karena awalnya sudah sering ikutan lomba kayak PKM, jadi ngerti alurnya harus bagaimana, tinggal kamu
kan nggak kenal nih sebelumnya, kemudian kenalan, guys mau nggak gabung sama aku, ada produk gini nih, plan aku gini, kamu presentasi dulu ke mereka seperti apa produknya? Kalau karena sebelum mungkin apa ya, awalnya kan saya udah alhamdulillah beberapa kali masuk di IG UPN, jadi secara nggak langsung kayak udah tahu nih anak-anaknya mana nih yang bisa diajakin kerja sama. Jadi dari situ saya nyari, jadi kayak katanya rekomendasi dari teman-teman atau dosen, anak ini tuh apa ya, rajin loh, terus sering ikutan program-program ini, mungkin boleh ditawarin diajak satu tim kayak gitu. Dari situ alhamdulillah semuanya sesuai dengan job desk. Oke, baik. Modal awal boleh sharing ke kita, yang awal 4 tim ini kemudian ada trial dan error, itu juga butuh uang kan gitu ya, kebeli walaupun labunya ambil dari Lamongan, dari kebun sendiri, tapi kan itu untuk masuk ke dalam sebuah bisnis itu harus dihitung, labunya dibawa dari Lamongan ke Surabaya itu berapa harus masuk ya, sehingga ketemu nanti perhitungan HPP dan lain sebagainya. Nah, modal awal boleh tahu, karena harga labu juga lumayan, kecuali ambil sendiri ya, di sana mungkin dihitung di harganya mungkin agak miring. Nah, modal awal sebelum akhirnya jadi produk berapa? Jadi mungkin cerita dulu perihal pengambilan labu tadi. Jadi awalnya itu pas R&D kita belinya di Surabaya, tapi ya karena kita tahu Surabaya harganya satu buah itu di silang jadi 4 itu 5.000 dan kecil banget, jadi kayak bahasa Jawanya itu mungkin nggak gondro kayak gitu, jadinya kita sebagai makanya karena saya tahu di Lamongan itu harganya emang sangat-sangat murah banget, makanya saya mending saya pulang sekalian ketemu orang tua dan bawa ke Surabaya langsung satu karung kayak gitu. Jadi biasanya kita bawanya 25 kilo seperti itu, jadi taruh di jok paling depan seperti itu. Nanti lain kali kita nitip ya, Pembari ya. Di Surabaya mahal, apalagi di sini Ramadan loh. Nah, betul. Nitip aja udah, habis ini buat kolak ya, stok sebulan. Karena mahal banget Pak di Surabaya, udah gitu kecil lagi. Jangankan dibagi 4, ya Allah, seiris itu, seslice itu kan ada ininya, ada garisnya ya. Seslice itu cuma 5.000 ada, dan pernah jadi nggak jadi apa-apa, dipotong kayak cuma jadi 4 kotak gitu aja kan ya. Bener ya? Nah, berarti bawa dari Lamongan ke sini terus kemudian diolah. Berarti total semua pakai mesin, alat dan lain sebagainya, boleh diceritain sampai jadi harga modalnya berapa awal? Mungkin awal pertama kita modelnya langsung dari inkubator, karena sebelumnya mungkin pengalaman sebelumnya buat jujur ini pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman ataupun orang-orang, kayaknya aku nggak mau usaha karena kendalanya modal, padahal itu sekarang udah nggak bisa jadi alasan, karena sekarang banyak banget program dari kampus, bahkan dinas kayak koperasi UMKM itu banyak banget menyediakan dana, apalagi kayak program inkubasi dan sebagainya, itu sangat banyak sekali, tinggal kitanya aja mau atau enggak buat achieve itu seperti itu. Dan dari situ alhamdulillah punya kampus yang sangat support banget buat mencetak para mahasiswanya menjadi seorang pengusaha. Di UPN sendiri itu ada 2, satu UPT Kewirausahaan, di sana biasanya programnya ada PMW, BMC dan sebagainya, itu dapat pendanaan. Terus kalau di inkubator itu rananya lebih tinggi banget, jadi kita bisa dapat modal 2 digit dari yang kita dapat sebelumnya seperti itu. Jadi alhamdulillah pertama kali ngetes ini kita sudah kurang lebih dapatnya 16 juta. Jadi kita langsung alokasikan dananya buat kelengkapan usaha, seperti kita beli alat buat cetak makaroni, terus beli oven, karena yang spesial dari Makepop ini kita nggak digoreng Kak, jadi dipanggang, makanya namanya Makepop Makaroni Pumpkin Oven Premium seperti itu. Jadi karena kita ngangkatnya healthy snack, makanya kita high-nya di situ seperti itu. Terus setelah dananya cair tadi, kita alokasikan buat beli bahan baku, terus peralatan. Alhamdulillah di sana juga ditunjang untuk membuat legalitas usaha, dan alhamdulillah sekarang si Makepop ini punya legalitas usaha namanya CV Agri Grow Pur Mandiri, seperti yang kakaknya jelasin tadi seperti itu. Terus dari segi sertifikat kita juga alhamdulillah sudah lengkap semuanya, mulai dari uji nutrition fact, terus habis itu PIRT, Halal MUI, HKI merek, semuanya alhamdulillah sudah lengkap seperti itu. Udah tenang nih, tinggal running aja. Ada rencana buka investor habis ini kan ya? Amin. Baik. Nah, ini legalitasnya udah lengkap, tadi udah disebutin. Boleh dong tahu, tadi modalnya 16 juta ya. Tapi kalau untuk legalitas itu kan perjalanan panjang juga loh, antri gitu ya prosesnya. Nah, itu
fight-nya di sana gitu loh. Itu perjuangan startup dan teman-teman startup dan UMKM hari ini. Nah, tadi dikasih fasilitasi nih dari inkubator UPN ya, kan selain tadi pendanaan juga ada fasilitasi legalitas. Ini prosesnya seperti apa? Boleh diceritain apakah lebih mudah melalui inkubatornya atau ada yang harus disiapkan nih? Tadi kan bikin CV juga butuh beberapa dokumen. Boleh dokumen apa aja sharing ke Sobat KUKM? Oke, boleh. Mungkin berkasnya yang dibutuhkan itu nggak banyak ya teman-teman. Jadi yang ya sahabat ya, mungkin yang pertama kita nyediain nama dari perusahaan kita itu apa. Nah sekarang itu minimal harus 3 kata kayak gitu. Makanya yang awalnya kita cuma pengennya AgriGrowpur, harus ditambah kata mandiri biar validasinya lebih cepat kayak gitu. Terus kita juga harus punya nama di perusahaan itu minimal 2, satu sebagai persero aktif dan satu sebagai persero pasif seperti itu. Nah dari situ kita sudah menentukan berapa persen sih saham yang dipegang sama persero aktif dan berapa persen yang dipegang sama persero pasifnya seperti itu. Terus persyaratan selanjutnya ada kayak KTP, terus harus punya NPWP seperti itu. BWP itu aja sudah bisa bikin beberapa legalitas ya? Iya betul. Terus satu lagi harus punya KBLI. Jadi kayak perusahaan nanti tuh mereka akan memproduksi apa aja sih kayak gitu. Jadi di sana ada namanya KBLI, mungkin bisa langsung dicek di Google. Ada juga bukunya, dipelajari nanti kepengennya itu perusahaannya mau dibuat seperti apa. Kayak kalau si AgriGrowpur Mandiri ini kita pengennya kita nggak cuman fokus di snack aja, kedepannya kita juga pengen pembuatan dari tepung labu, ataupun kita juga pengen membuat teh dari daun labu, ataupun kita pengen buat hal-hal yang lainnya yang bisa. Emang kita fokusnya base dari perusahaan kami pengolahan dari pertanian. Hasil pertanian ya, karena hasil pertanian Indonesia itu besar sekali. Betul. Tapi memang butuh dukungan terutama untuk teman-teman muda yang punya inovasi seperti Ferry dan teman-temannya untuk didukung dan punya produk lokal sendiri gitu ya. Durasi. Baik. Oke, baik. Nah, kita ada VT yang akan diputar profil dari MacPop. Kita lihat dulu ya, Sobat KUKM. Bawah terik matahari Indonesia yang subur, tersembunyi sebuah potensi besar yang menantikan untuk diolah. Ladang-ladang labu kuning yang luas dan subur, namun seringkali hanya menjadi panen yang terbuang sia-sia. Namun, di tengah tantangan tersebut, kami, CV AgriGrowpur Mandiri, memiliki tekad yang kuat. Kami hadir untuk mengubah paradigma, menghadirkan keanekaragaman pangan melalui produk MacPop. Kami adalah perusahaan yang berkomitmen untuk memanfaatkan komoditas lokal yang melimpah dan membawa cita rasa Indonesia ke pasar global. Dengan teknologi produksi modern dan komitmen pada good manufacturing practice, kami memastikan produk kami sehat dan berkualitas. Kami, CV AgriGrowpur Mandiri, mengundang Anda untuk ikut serta dalam perjalanan kami dalam mendukung the new generation of snacks yang memiliki potensi besar di pasar global. Mari bersama-sama menciptakan perubahan dari ladang hingga meja makan. CV AgriGrowpur Mandiri memberdayakan sumber daya lokal, menjangkau dunia. Kita lanjutin, tadi udah dilihat ya, seru banget ya kalau anak-anak muda yang bikin itu, wah videonya kece sih ya. Apalagi ini nih desainannya, kita sekarang udah nanya berbagai macam tadi. Nah sekarang konsep pemasarannya, karena dirimu adalah anak-anak yang tumbuh di masa corona gitu ya. Banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya. Itu adalah peluang yang sangat besar sebenarnya kalau misalnya teman-teman juga bisa punya inovasi atau mau bergerak deh gitu, nggak rebahan mulu kan. Oke, nah konsep pemasarannya hari ini kan karena teman-teman anak muda ini digital luar biasa. Awalnya bagaimana
dirimu memasarkan ini? Apakah langsung, karena anak hari ini nggak mengenal tuh yang namanya kanvas dari toko ke toko gitu kayaknya, enggak deh Mbak, kan udah ada Shopee dan lain sebagainya. Nah dirimu gimana konsep awalnya dari tim marketing dibikin bagaimana? Awalnya kita pasti memanfaatkan media sosial ya, karena sekarang itu eranya media sosial, jadi kita optimalisasinya pertama pakai media sosial. Yang pertama ada Instagram, terus yang kedua kita optimalisasi juga di TikTok, karena sekarang kayak kita membuat video receh aja bisa FYP dan itu bisa membuat meningkatkan brand dari si Makeup ini kayak gitu. Jadi kita optimalisasinya kalau di media sosial kita sudah lengkap, ada WhatsApp bisnis, terus Instagram, terus TikTok, Facebook juga ada, bahkan kita juga udah punya website seperti itu. Gampang banget ya kalau anak-anak sekarang, website aja udah tinggal 5 menit jadi, beli domain, beli ini 5 menit jadi, udah semuanya sekarang serba terjangkau. Kita nggak mau murah ya, tergantung kebutuhan, tapi terjangkau. Betul. Tergantung kebutuhan. Nah, udah langsung ke digital. Kemudian ini menarik loh, desain kemasan, karena sobat KUKM tuh butuh banget belajar yang namanya logo itu bagaimana, memilih warna bagaimana, kemudian pakai fontnya kenapa begini, dan desainnya ini udah, kalau orang lihat dari jauh, ini warnanya itu udah chill banget ya, udah eye catching banget warna yang dimainkan, tapi tetap brand Makepop-nya itu kebaca walaupun dari jauh. Nah ini bagaimana dirimu dengan tim, siapa yang desain, kemudian kenapa memilih logonya seperti ini gitu, kemudian fontnya kenapa memilih seperti ini, dan warna-warnanya boleh di-sharing Ferry? Oke, baik. Alhamdulillah di sini kita punya tim khusus di bagian desainer, di mana beliau itu sebagai sekarang mahasiswa semester 3 di UPN juga, jurusannya sistem informasi. Nah karena sebelumnya saya melakukan kayak background checking gitu, kayak dia bisa nggak ngedit, nggak cuma di kemasan tapi nanti juga harus bisa ngedit di feed, bahkan yang buat si websitenya juga dia sendiri kayak gitu. Jadi nyari yang multi talent ya. Nah dari situ kayak aku cuma request aja Kak, jadi aku pengen dimana kemasannya itu nggak cuman yang yang biasa-biasa aja, tapi ketika kita pasang di sebuah minimarket atau apa itu kayak orang masuk, wah apaan tuh kayak gitu. Karena emang warnanya juga kita milihnya colorful. Nah karena biar brandnya kuat, kita fokus di di logonya sendiri. Kita ada dua jenis pemilihan bentuk, dimana yang pertama kita fokusnya di fusili dulu, di bentuknya pipa. Jadi ini tuh kayak mengibaratkan sebagai makaroni, bentuknya pipa sama fusili seperti itu. Terus di situ ada juga dedaunan, karena kita pengen bahan-bahannya kita itu bahan alami semuanya, nggak menggunakan bahan pengawet seperti itu. Terus kita juga sebenarnya ada 5 varian rasa. Makeup sendiri ada original, terus balado, coklat, vanilla, satunya ada barbecue. Dan setiap varian kita pengen kemasannya biar nggak ngebosenin, kita buatnya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik varian rasa yang kita pengenkan seperti itu. Nah ini juga jadi kendala loh Fer, untuk sobat KUKM di rumah, terutama yang udah senior yang tidak menguasai digital. Tadi udah dijelasin bagaimana konsep yang diinginkan sama Ferry, karena ini produk dia, jadi dia punya konsep sendiri, kemudian tinggal hire teman-teman digital untuk bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan sesuai yang Ferry mau sebagai owner. Nah ini kendala sobat KUKM tuh biasanya gini, Mbak, kan bayar desain grafis itu kan mahal ya gitu. Nah ini dirimu gimana hire pertama kali, karena kita tahu kan misalnya ini belum running, omset juga belum sampai closing gitu, kemudian pendanaan juga relatif tidak besar, harus dikelola, harus ada payment ini kemudian fee juga kan nggak mungkin ya, nggak ada fee sama sekali, itu diatur Ferry sedemikian rupa. Nah sobat KUKM ini bingung gimana caranya ya Mbak, aku bisa dapat orang sendiri yang bisa tak pakai untuk memasarkan di medsos, kemudian desain juga, jadi aku nggak perlu nanti ke printing, aku bayar orang lagi dan lain sebagainya. Ada solusi dari Ferry mungkin? Oke, mungkin sharing aja ya sobat KUKM. Pertama yang saya dapatkan itu sekarang itu eranya
anak muda itu butuh yang namanya portofolio. Jadi mereka itu nggak cuma kayak pengen cuannya aja, tapi mereka butuh portofolio di mana beberapa case yang pernah saya alami ikutan program-program Kemendikbud itu kan butuh yang namanya desain produk. Nah, dari mereka itu pertama kita coba kayak MOU MOI di mana kita akan ikut program ini, nanti kamu akan dapat pengalaman ini dengan sertifikat ini, yang mana ini akan menunjang kamu ketika kamu ikuti magang ataupun apply kerja seperti itu. Nah, dari situ mereka sama sekali sejauh ini nggak pernah ada yang aku minta fee-nya sekian dong Fer karena aku yang bagian desain, itu enggak. Cuman dari kitanya sendiri pastinya akan ngasih kalau emang bisnisnya sudah jalan seperti itu. Tapi itu sudah memuat di perjanjian di awal seperti itu. Terus selain itu sekarang menurutku sobat KUKM nggak perlu bingung atau gimana, karena sekarang dari dari programnya pemerintah, dinas-dinas itu banyak sekali Kak. Bahkan di Lamongan sendiri itu saya sudah merasakan kayak kita nggak cuma dapat desainnya aja, tapi dicetakin juga Kak kemasannya. Jadi itu semua secara gratis. Jadi tinggal gimana kita bisa mencari relasi, mencari informasi terkait hal itu kayak gitu. Karena semuanya sebenarnya sudah ada, tinggal kitanya aja mau gerak atau enggak seperti itu. Nah, itu boleh dicontoh, boleh lewat konsep yang begitu, karena teman-teman mahasiswa itu kolaborasi aja dulu. Yang penting penjelasan kita value to value-nya ada gitu, clear di depan ya gitu. Baik, nah ini boleh tahu harganya ini dari tadi modal yang kita udah sharing di depan itu harganya berapa ya untuk variannya? Ini ada 5 varian tadi udah disebutin, tapi untuk beratnya ukurannya hanya satu ukuran saja? Iya, 100 gram Kak. Ini 100 gram ya, berat banget loh ini ya. Untuk ukuran labu ini berat banget, berarti banyak banget isinya. 100 gram kemasannya udah. Ini kalau dipakai buat hampers besok Ramadan bisa loh ya, 5 varian gini dipakai hampers. Belinya jangan lupa di sini ya, di Gedung Cendramata Makanan Minuman Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Harganya Fer berapa? Oke, kalau untuk harga standing pot kita harganya Rp15.000. Tapi kita juga ada yang spesial hampers, kita bentuknya kayak komposit, jadi lebih cocok buat kayak acara Ramadan ataupun kayak ngasih gift hampers kayak gitu. Itu harganya Rp18.000. Wah, terjangkau banget sih kalau untuk anak-anak mahasiswa ya, beli 5 aja nggak sampai 100.000 ya kan? Betul, dan posisinya besar banget nggak sih Kak? Benar. Buket itu kan kita juga pernah gede dapat. Banget. Iya, ini 5 kamu tusuk-tusuk kan, kalau di buket itu kan ya di lem gitu, kalau 5 aja udah jadi besar gini, tergantung modelnya bagaimana kan? Oke, baik. Kemudian ini ternyata MacPop ini, wah ini dasar anak-anak luar biasa ya. Dari Lamongan, Ferry udah dapat penghargaan, beberapa penghargaan udah diraih sama MacPopnya sendiri atau sama Agrigro Pure Mandirinya nih penghargaan, dan apa aja? Oke, kalau dari MacPop sendiri alhamdulillah baru aja kemarin Kak tanggal 21 kalau nggak salah. Januari ini. Beberapa hari yang lalu. Iya, alhamdulillah saya dapat penghargaan dari Si Cepat Express di programnya Ideation Business Plan Competition. Itu kita bersaing seluruh Indonesia dengan nggak cuma dari mahasiswa aja, tapi masyarakat umum yang mereka punya sudah produk. Di situ alhamdulillah saya dapat juara 1 Kak. Dan sangat challenging karena saya mengikuti program Sanubari ini, Siap Bangkit untuk Negeri. Itu emang acaranya sudah mulai tahun 2022 dan 2 kali nyoba itu gagal terus Kak, cuma sampai finalis. Alhamdulillah tahun ini bisa dapat juara 1. Jadi kemarin sangat bersyukur banget bisa jadi happy banget ya. Bagian dari dapat pendanaan lagi. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ini udah berapa penghargaan? Yang ini penghargaan ke berapa? Kalau MacPop kemarin juga alhamdulillah dapat juara dari dinas OJK Kak. Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Malang. Jadi awalnya itu lombanya hanya di Malang, tapi karena yang di luar Malang juga pengen ikutan, termasuk saya. Tapi kalau offline-nya wajib hadir secara offline kayak gitu. Dan waktu itu saya sama beberapa orang yang luar Malang itu juga hadir dan alhamdulillah dapat juara 2. Dan di kemarin di bulan pas Hari Sumpah Pemuda, alhamdulillah saya juga dapat penghargaan sebagai pemuda pelopor bidang pangan yang diadakan sama Dinas
Dispora Lamongan seperti itu. Luar biasa. Wah, ini 2020 itu anggap saja mulai bangun pondasi ya, merintis dan lain sebagainya. 2021 jalan running 22 up and down dan lain sebagainya. 2023 mulai ini ditambah-tambah lain sebagainya. 2024 udah kelihatan gini. Omset sampai sekarang. Omset awal 2000 running berarti let's say running 2021 lah ya. Emang membangun semuanya 2020 kita belum bisa lah lihat omsetnya. 2021 omset boleh sharing berapa? Mungkin di range dari MacPop dulu ya. Iya. Mungkin di range-nya 3 itu sebulan? Iya. 3 juta per bulan. Iya. Hari ini alhamdulillah hampir 2 digit Kak. Bisnis snack itu emang repeat ordernya cepet. Tadi udah dibilang bahan bakunya udah dia aman, nggak perlu nanti nggak ada karena beberapa bahan baku untuk produksi pangan, makanan gitu memang naik turun ya, kadang nggak ada yang susah kayak tempe gitu, kadang-kadang dulu naik dan lain sebagainya. Wah berat. Kalau ini udah tersedia, habis pun kayaknya kok nggak mungkin ya kalau labu itu konsisten ya dia ya. Dan sekarang teknologi pangan juga, teknologi pertanian juga sudah cukup luar biasa. Ada yang bisa bikin buahnya cepet ya, cepet hasilnya dari hitungan beberapa bulan aja udah bisa langsung dipanen gitu ya. Baik, oke. Terakhir kita mau sharing Instagramnya, boleh ya? Boleh. Sharing Instagramnya ada di @macpop.official. Instagram sama TikTok sama namanya. Kemudian nanti kapan-kapan kita akan ngobrol, kita jadwalkan dulu ngobrol soal artisan tea-nya. Nah ini Teh Yung ya. Teh Yung, nanti kita kok namanya Korea ya, Teh Yung gitu ya. Nanti kita ini bahannya dari daun lembayung, bahasa Jawa dari daun kacang panjang. Daun lembayung ya. Oke, bahasa Jawanya dari daun kacang panjang. Nggak kepikiran ya sebelumnya ya, karena artisan itu biasanya chamomile ya kan, kemudian ada sih beberapa bunga yang dipakai ya kalau untuk artisan sesuai dengan kebutuhan dan khasiatnya, karena beberapa bunga itu mengandung khasiat yang luar biasa. Kayak chamomile ya, kalau dikeringkan katanya kalau minum sebelum tidur bisa enak tidurnya. Enggak juga, kalau saya kepikiran utang juga nggak enak tidurnya. Meskipun minum chamomile-nya itu udah gelas itu nggak tidur ya guys. Baik, oke, ada advice tips untuk teman-teman yang mulai membangun bisnis usahanya menjadi wirausaha. No excuse ya kalau hari ini ngomongnya modal karena tadi udah dijelasin. Boleh Ferry, ada advice apa dari dirimu untuk teman-teman baik sobat KUKM yang mulai membangun produk makanan minuman terutama, ataupun teman-teman yang sekarang juga melakukan perjalanan yang sama, proses yang sama dengan Ferry, membangun bisnis plan dulu, ikutan kompetisi sana sini, kemudian direalisasikan. Boleh ada tips apa untuk teman-teman? Oke, baik. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat, bahwasanya teman-teman gak usah takut untuk memulai, karena dengan memulai teman-teman akan tahu apa sih yang akan teman-teman dapatkan dari situ. Terus dari yang namanya kegagalan yang pernah aku alami di SMA, alhamdulillah semua itu berbuah ketika kita berada di masa perkuliahan. Jadi teman-teman kalau sekarang gagal mungkin belum saatnya aja, dan itu mungkin time-nya belum tepat. Tuhan kasihkan kita sebuah kepercayaan, makanya teman-teman harus tetap semangat, jangan pernah takut buat mencoba. Terus ada satu quotes yang aku senang, jika teman-teman jika teman-teman belum suka untuk belajar, maka teman-teman bisa untuk Kalau teman-teman belum bisa belajar, kalau teman-teman belum kayak gantinya aja ya. Kenapa? Ganti aja Kak. Ganti aja boleh. Ada quotes. Oke, jadi menurut saya para pengusaha itu nggak suka jadi penonton, para pengusaha itu nggak suka menunggu. Karena kalau kita lihat hasil poin pertandingan itu nggak bisa diubah ketika kita menjadi penonton, tapi hasil poin pertandingan itu bisa diubah ketika kita menjadi pemain. Jadi teman-teman kalau pengen sukses, pengen usahanya besar, teman-teman harus jadi seorang pengusaha seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nanti kita potong ya, kita jadiin quotes
anak pengusaha milenial hari ini. Oke, Ferry, terima kasih waktunya. Kita nanti jadwalkan lagi atau diundang kita ngobrol soal produkmu yang lainnya, karena pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari perjalanan produk lain yang dibikin oleh Ferry dan teman-temannya. Oke teman-teman, ini Sobat KUKM, ini saya mau share dulu ya, di follow, wajib di follow. Saya selalu ingatkan follow Instagram di @ukm.jatim, karena di sana ada berbagai macam informasi yang mungkin Sobat KUKM butuhkan, termasuk seperti yang Ferry bilang tadi, fasilitasi, mungkin kurang informasi, nah makanya di follow ya. Kemudian ada @berandajatim_, itu semua produk dari UMKM seluruh Jawa Timur ada di sana katalognya. Kemudian ada Instagramnya Klinik KUKM Jatim, kalau ingin ikut workshop untuk upscaling dan upgrade ilmu Sobat KUKM ada di sana, boleh ikutan, jadwalnya ada di sana juga. Dan ini studionya kita ada di coworking space KUKM. Kita ada di Instagramnya @KUKMSpace.jatim. Semua informasi workshop juga ada di sini, boleh loh di follow supaya nanti kita bisa dapat informasi. Karena space-nya terbatas, seat-nya juga terbatas, biasanya rebutan ya peserta. Jadi kalau misalnya ada poster yang langsung dipasang di sana, di follow dulu, kemudian nanti daftar langsung. Jangan sampai nggak dapat seat-nya karena terbatas. Oke, nanti mungkin kapan-kapan kita juga akan bikin workshop ya sama Ferry dan teman. Boleh banget. Luar biasa. Baik. Snack sehat ala MacPop. Snack sehat ala MacPop bareng Ferry Ardiansa, founder dan owner MacPop dari CV Agri Grow Pure Mandiri Lamongan. Saya pamit, Tika Sulistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferry, thank you. Makasih banyak.